Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata wahyu itu sempat terputus, dalam artian antara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebagai wahyu yang pertama sampai wahyu yang berikutnya, ini ada masa jeda. Pendapat yang terkuat adalah sekitar 6 bulan. Artinya selama 6 bulan itu wahyu terhenti, wahyu terjeda. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana reaksi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terputusnya wahyu tersebut, dengan jedahnya wahyu tersebut, terhentinya wahyu tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, walaupun para jamaah riwayat ini juga banyak ditentang, tapi karena banyak yang meriwayatkan, artinya okelah kita anggap ini khilaf ya. Tapi memang dalam bahasa kita gak mungkin seorang nabi melakukan hal seperti ini. Tapi kalau kita terima riwayat ini, kenyataannya memang seperti itu, dan ini tidak ada yang salah para jamaah ya. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terputusnya wahyu, wa fataral wahyu fatratan hatta hazinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terputusnya wahyu, beliau dirundung kedukaan ya. Fima balaghana huznan goda minhu miraran kayyataradda min ru'usi syawahik al-jibal. Kedukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita juga merasakan kedukaan, tetapi reaksi beliau adalah beberapa kali beliau naik ke puncak gunung, kemudian ada keinginan agar meninggal atau wafat saja di sana. Artinya naik ke puncak gunung dan beliau ada keinginan lompat dari atas gunung. Dalam bahasa kita ini seperti ingin bunuh diri. Fakullama aufa bidirwati jabal likaila yulkiya minhu nafsahu tabaddalahu Jibril. Cuma setiap kali beliau sampai ke puncak gunung, ternyata Jibril itu muncul para jamaah. Setiap kali beliau naik ke puncak gunung, terbersit keinginan lompat dari atas gunung, Jibril datang. Faqal, dan Jibril berkata, ya Muhammad, innaka rasulullahi haqqa. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar adalah utusan Allah. Fayaskunu lidzalika jasyuh wa taqirru nafsuhu fayarji. Maka Rasulullah SAW hatinya, jiwanya menjadi tenang kembali, dan beliau akhirnya pulang. Fa'idah talit alaihi fatratul wahyi goda limitsli dalik. Tetapi kevakuman wahyu itu terjadi lagi, Pak.
Maka dalam jangka waktu 6 bulan, beliau Rasulullah SAW beberapa kali naik ke puncak gunung. Setiap kali dia ada di puncak gunung, terbesit keinginan mau lompat dari atas gunung, Jibril muncul lagi sambil berkata, "Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqo." Sesungguhnya engkau benar-benar adalah utusan Allah. Para jemaah, ini terjadi beberapa kali. Beliau bersedih, wahyu tidak kunjung turun, dunia terasa sempit, sehingga beliau terbesit keinginan ingin bunuh diri atau lompat dari atas gunung. Para jemaah, menurut para ulama, apa sih yang membuat beliau sampai terbesit keinginan seperti itu, sampai sedihnya seperti itu, sampai kepingin bunuh diri? Para jamaah, ternyata ini adalah kerinduan akan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat hati beliau menjadi galau. Dunia beliau terasa sempit, sampai-sampai saking rindunya dengan Al-Quran, dengan wahyu Allah, beliau tidak bisa merasakan hidup, tidak bisa bernafas karena jauh dari Al-Quran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama ketika membahas riwayat yang mungkin bagi sebagiannya menjadi kontroversial, tetapi ada pelajaran penting buat kita. Kenapa Rasulullah SAW hatinya berduka, dunianya terasa sempit, susah bernafas, tidak bisa hidup ketika jauh dari Al-Quran? Kerinduan beliau kepada Al-Quran membuat dunia ini tidak ada harganya, dan dengan Al-Quran membuat hidup menjadi lebih hidup lagi. Para jamaah, inilah sebagai introspeksi kita hari ini. Bagaimana Al-Quran kita hari ini? Bagaimana kabar bacaan Al-Quran kita hari ini? Para jamaah, apakah semakin bertambah hari, semakin dekat kita dengan Al-Quran, atau semakin bertambah hari, semakin jauhnya kita dari Al-Quran? Tapi satu hal yang pasti, Rasulullah merasakan susah bernafas ketika jauh dari Al-Quran. Apakah kemudian kita merasakan yang sama? Atau jangan-jangan wal-iyadu billah, jauhnya kita dari Al-Quran tidak berpengaruh apapun dalam kehidupan kita, dan itulah yang kita harus hindari. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimallahu ta'ala, Rasulullah SAW bercerita, "Baina ana amsi Itsami'tu sautan minas sama." Ketika Rasulullah sedang berjalan, beliau mendengar adanya suara dari atas langit. Farafa'tu basari fa'idal malak alladhi ja'ani bihi jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ard. Ketika aku melihat ke atas, mendongak kepalaku ke atas, aku melihat sosok malaikat yang menemuiku di Gua Hira sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu faraja'tu fakultu zammiluni zammiluni. Maka Rasulullah SAW langsung ketakutan,
beliau segera pulang ke rumah, badannya menggigil kedinginan, berkata kepada istrinya, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fa anzalallahu ta'ala, Allah turunkan firman-Nya yang kedua, ada di dalam surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andir ila qawlihi warrujza fahjur. Ayat yang pertama, kedua, sampai ayat yang kelima. Para jemaah, inilah wahyu yang kedua, wahyu surah Al-Muddatsir. Kalau wahyu yang pertama surah Al-Alaq, wahyu yang kedua adalah surah Al-Muddatsir. Para jemaah, kenapa Al-Alaq wahyu yang pertama ditempatkan dalam Al-Quran di juz yang terakhir 30, dan kenapa wahyu yang kedua Al-Muddatsir ditempatkan di juz yang terakhir pula, juz ke-29? Jawabannya para jamaah, penetapan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, penyusunan Al-Quran ini adalah tauqif, ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Fatihah sampai An-Nas memang sudah disusun sedemikian rupa, tidak ada intervensi manusia, tapi semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ayat yang pertama bukan berarti Al-Fatihah, ayat yang terakhir bukan berarti surah An-Nas. Setelah ini para jamaah, wahyu turun secara kontinu, tidak ada jeda lagi yang cukup lama. Para jemaah, lagi-lagi kita membantah orang-orang orientalis, mereka yang bukan Islam tetapi belajar Islam untuk menemukan celah dalam Islam. Ketika mereka menganggap Quran adalah karangan Muhammad, kisah ini membantah anggapan mereka. Karena kalau Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW, hasil perenungan Rasulullah SAW, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada drama-drama, sampai-sampai Rasulullah SAW ingin menjatuhkan diri dari atas gunung. Seandainya Al-Quran adalah intuisi beliau, inspirasi beliau, nggak perlu pakai drama-drama, beliau kemudian ingin lompat dari atas gunung. Benarlah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi surah mithli. Jikalau engkau dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami wahyukan kepada Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal dari Al-Quran. Inilah tantangan yang tidak akan pernah bisa dijawab sampai hari kiamat, ketika mereka yang mendiskreditkan Al-Quran, mereka sama sekali tidak bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran, firman Allah yang mulia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita coba membahas sedikit terkait surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berselimut. Muzammil sama Muddatsir maknanya hampir sama para jamaah. Cuma yang perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memanggil Rasulullah SAW dengan namanya, tidak pernah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Rasulullah dalam Al-Quran sesuai dengan keadaannya di awal-awal yang berselimut, dan memanggil dengan gelarnya ya ayyuhan nabi. Beda dengan nabi-nabi yang lain,
Allah panggil langsung namanya, ya Musa, ya Ibrahim, ya Isa, dan lain sebagainya. Tetapi kalau Nabi kita, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, memanggil beliau dengan gelarnya menunjukkan keistimewaannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qum, bangunlah wahai orang yang berselimut, fa'andir, dan berilah peringatan. Para jamaah, andir asal katanya nadaroh, maknanya adalah peringatan atau penyampaian yang kaitannya dengan menakut-nakuti. Ada basyiro wa nadhiro, kabar gembira dan peringatan. Di ayat-ayat yang pertama turun, Rasulullah ternyata bukan basyiro tapi nadhiro. Intinya beliau diperintah oleh Allah untuk menakut-nakuti penduduk Mekah. Kalau mereka tidak mau beriman, tidak mau masuk Islam, tidak mau mengesahkan Allah, maka mereka harus takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pendidikan Al-Quran, terkadang memberikan punishment dan terkadang memberikan kabar gembira, terkadang mengapresiasi dan terkadang pun menghukum. Inilah Al-Quran, tidak menakut-nakuti seluruh totalnya, tetapi juga memberikan kabar gembira, ganjaran yang akan mereka dapatkan. Maka para ulama sampai kemudian membahas, inilah yang dimaksud al-khawf war-roja, yaitu rasa takut dan rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh berat salah satu, dua-duanya harus seimbang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian langsung berdakwah. Ayat kedua, beliau tidak pakai lama para jamaah, diperintah oleh Allah untuk kemudian berdakwah kepada masyarakat Mekah para jamaah. Langsung ya, seperti gelar saya LC, langsung ceramah. Bukan para jamaah ya. Gelar-gelar LC itu gelar-gelar license ya. Sebenarnya LC itu license, itu gelar-gelar dari Perancis, masih digunakan oleh negara-negara Arab ketika mereka ya entah gimana ceritanya, kampus-kampus Arab masih menggunakan gelar-gelar dari barat itu ya, sehingga lulusan kampus-kampus Timur Tengah itu biasanya gelarnya LC para jamaah, baik di Madinah maupun di Al-Azhar maupun di kampus-kampus Arab yang lain, gelarnya LC para jamaah ya. Saya juga LC tapi langsung ceramah para jamaah. Disinilah ini kemudian kita mengetahui bahwasannya peringatan atau dakwah bagian terpenting dalam ajaran agama kita, sehingga ada 5 komponen dakwah. Aktivitasnya namanya dakwah, objeknya adalah annas, manusia, tujuannya adalah ilallah, kepada Allah, caranya bil hikmah wal mau'idotil hasanah, dengan cara yang hikmah ataupun dengan cara berdialog, dengan cara berjidal, berdebat, dengan cara mau'idoh yang hasanah, memberikan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan para jamaah. Inilah yang kemudian terangkum dalam makna dakwah. Dakwah adalah dakwatun nas ilallah,
bil hikmah wal mau'idotil hasanah, dan sasarannya adalah hatta yakfuru bitagut wa yu'minu billah wa yakhruju min dulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Sasaran dakwah adalah sampai manusia mengingkari sesembahan selain Allah, beriman hanya kepada Allah, serta keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan dakwah luar biasa sampai ngalah-ngalahkan mobil Ferrari, mobil Lamborghini, mobil-mobil yang mewah yang harganya miliaran. Itu keutamaan dakwah. Maka bagaimana bisa orang yang berdakwah kemudian mengalahkan mobil yang miliaran rupiah? Gimana caranya? Ternyata para jamaah waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita lanjutkan sehingga ada motivasi tersendiri bagi anak-anak kita supaya mempunyai cita-cita yang paling tinggi. Apa cita-citamu, nak? Saya pengen menjadi dai. Kenapa? Karena dakwah adalah mengikuti risalah Nabi. Bukan saya kepingin jadi dai. Kenapa? Sering dapat salam tempel, dapat amplop para jamaah. Bukan itu. Karena amplopnya nggak penting. Yang penting adalah pahalanya para jamaah, ya. Jangan suudon. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basil mu'minin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.